Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo di sana segalonyo, perkenalkan nama saya Fioni Pani. Dan saya Zaskia Putri Amanda. Kami dari kelas 9B. Jadi di sini kami akan menyampaikan sebuah informasi mengenai Benteng Marlborough yang merupakan peninggalan dari penjajah Inggris. Yuk kita simak. Setelah pintu masuk utama, terdapat 3 makam residen gubernur. Yang pertama, Charles Murray yang meninggal pada 7 Januari 1808. Yang kedua, Robert Hamilton, 15 Desember 1793. Dan yang ketiga, Thomas Parr pada 23 Desember 1807. Setelah melewati 3 makam tua tersebut, kita dapat memasuki sel militer yang ada di sebelah kanan benteng yang dulunya difungsikan sebagai penjara. Di ruangan ini memajang lukisan yang menggambarkan pembahasan paham merkantilisme pada abad 15 Masehi. Sejarah Fort York. Fort York adalah benteng pertama yang dibangun Inggris pada tahun 1585. Didirikan di antara laut dan sungai Serut, muara sungai Bengkulu. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat pertahanan utama Inggris, EIC, dalam mempertahankan daerah penghasil rempah-rempahnya dari serangan Belanda dan Perancis. Usulan Joseph Collet untuk membangun benteng baru yang lebih layak baru disetujui Dewan Direktur EIC pada tahun 1714. Dimulailah pembangunan benteng baru yang diberi nama Marlborough. Nama ini dipilih Joseph Collet untuk menghormati John Churchill, komandan Inggris yang memenangkan pertempuran di Blenheim tahun 1704, Ramillies tahun 1706, Oudenarde tahun 1708, dan Napalquit tahun 1709. Atas jasa-jasanya, Churchill diberi gelar Duke of Marlborough. Benteng ini kemudian dikenal dengan nama Fort Marlborough. Dalam perkembangannya, daerah Bengkulu menjadi daerah yang cukup penting dalam jalur perdagangan. Ini terlihat dari komoditi yang diperdagangkan di Bengkulu sejak tahun 1872, yaitu komoditi ekspor. Lada, cengkeh, kopi, getah damar, getah karet, kayu manis, rotan, beras, buah pala, dan tembakau. Pala, lada, dan cengkeh adalah 3 jenis rempah yang paling dikenal dengan berbagai macam manfaatnya. Sedangkan kopi adalah salah satu sumber alami kafein, zat yang dapat meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi kelelahan. Tepat di depan sel militer terdapat barak pegawai EIC yang memajang berbagai koleksi seperti foto peci pemimpin Bengkulu tempo dulu, surat protes para kepala adat Bengkulu kepada Residen Verloc tertanggal 15 September 1826 karena membawa perempuan dan anak pribumi keluar pulau. Senjata berbagai tradisional seperti rambai ayam, rudus, dan sewar yang digunakan untuk berperang dalam melawan penjajah. Di halaman ini pernah berdiri sebuah bangunan yang dulunya berfungsi sebagai gudang atau storage hasil perdagangan Inggris dengan penduduk lokal yang akan dikirim ke Eropa. Foto di bawah diambil sekitar tahun 1900-an dengan beberapa tentara Belanda maupun KNIL yang sedang apel dengan membawa sepeda. Di bagian belakang benteng terdapat kantor East India Company atau EIC yang menjalankan usaha dagang Inggris di Bengkulu untuk dibawa ke Britania Raya dan nampaknya saat ini digunakan sebagai kantor pengelola Fort Marlborough. Letak benteng Marlborough sangat strategis, yakni di tepi pantai Tapak Padri dan membelakangi Samudra Hindia. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat pertahanan militer Inggris dari ancaman VOC karena Bengkulu adalah ladang lada terbesar di Sumatera.
Sebagai basis pertahanan Inggris, benteng ini dibangun dengan sangat kuat, di mana dindingnya terdiri atas 2 lapis, tebal dinding luarnya sekitar 3 meter, dengan tinggi mencapai 8,65 meter, sementara tebal dinding bagian dalamnya mencapai 1,8 meter. Sebuah senjata peninggalan Inggris yang pada masanya digunakan untuk peperangan. Terdapat 4 meriam yang diletakkan di tempat terpisah, yaitu 2 meriam diletakkan di sebelah utara dan 2 lainnya diletakkan di sebelah timur. Dalam usianya yang lebih dari 3 abad, Benteng Marlborough bukan hanya bangunan bersejarah, tetapi Benteng Marlborough juga merupakan sebuah prasasti yang mengisahkan jalinan antara 2 bangsa, yaitu bangsa Inggris dan bangsa Melayu Bengkulu. Dan tempat ini juga menyimpan sejarah mengenai keberadaan Inggris di Bengkulu dan tentu saja sayang untuk dilewatkan jika kalian berkunjung ke kota Bengkulu. Itulah tadi sebuah informasi yang dapat kami sampaikan mengenai Benteng Marlborough. Sekian yang dapat kami berikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.